S 28,07%, Gen Z 22,85%. Hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional pemilu 2024 di 11 provinsi. Pleno yang memang sudah diharapkan segera selesai untuk kemudian agar KPU bisa menetapkan demokrasi dan partisipasi warga negara. Perkenalkan, nama saya Ayla Azura, NIM 461251100043, Prodi Psikologi, Universitas Mercu Buana, Kampus Menteng, Reguler 2. Video ini dibuat untuk tugas mata kuliah kewarganegaraan. Video yang barusan kalian lihat adalah salah satu contoh demokrasi dan partisipasi warga negara. Jadi, apa sih demokrasi itu? Secara sederhana, demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi, apakah cukup hanya memilih pemimpin 5 tahun sekali? Prinsip utamanya adalah 1. Kedaulatan rakyat, di mana rakyat memilih pemimpin dan wakilnya melalui pemilihan umum. 2. Supremasi hukum, semua orang termasuk penguasa tunduk pada hukum. 3. Jaminan hak asasi manusia, di mana hak-hak dasar warga negara dilindungi. Dan 4. Partisipasi, di mana warga negara terlibat aktif dalam proses politik dan pengambilan keputusan di negara. Salah satu prinsip demokrasi yang akan kita bahas pada hari ini adalah partisipasi. Contoh partisipasi. Contoh utama partisipasi dan yang paling kita kenal adalah pemilihan umum. Setiap rakyat memiliki hak memilih, di mana hak memilih adalah tanggung jawab yang fundamental. Dari pilpres, pileg, hingga pilkada. Kenapa ini penting? Karena suara kita menentukan arah kebijakan negara. Lalu, contoh-contoh partisipasi diikuti dengan pengawasan anggaran publik seperti mengecek portal transparansi daerah, juga diskusi publik di mana menggunakan media sosial untuk mengkritik kebijakan yang tidak pro rakyat, namun dengan etika dan data. Mengapa partisipasi penting? 1. Mewujudkan legitimasi, di mana kebijakan atau pemerintahan yang lahir dari partisipasi aktif seperti tingkat partisipasi pemilu yang tinggi akan memiliki dukungan dan pengakuan yang kuat dari masyarakat. 2. Menjamin representasi. Jika rakyat tidak berpartisipasi, keputusan politik dan kebijakan publik kemungkinan besar hanya mencerminkan kepentingan segelintir elit atau kelompok yang berkuasa, bukan representasi kepentingan masyarakat luas. 3. Mencegah penyalahgunaan. Keterlibatan warga negara secara aktif dan berkelanjutan dalam proses politik menjadi kontrol dalam mencegah terjadinya korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Tantangan dan solusi. 1. Apatisme dan keengganan, di mana banyak warga yang merasa suaranya tidak didengar atau tidak percaya pada proses politik, sehingga menjadi bagian dari golongan putih. 2. Literasi politik yang rendah. Kurangnya pemahaman warga tentang isu-isu publik dan mekanisme pemerintahan membuat mereka sulit berpartisipasi secara efektif. 3. Hoaks dan disinformasi. Lalu 4. Politik uang dan intimidasi. Dengan adanya praktik suap atau tekanan yang merusak kemurnian partisipasi warga dan kebebasan memilih. Lalu, solusi dari tantangan tersebut adalah 1. Meningkatkan literasi politik, seperti melalui program pendidikan kewarganegaraan. 2. Transparansi pemerintah, di mana pemerintah wajib membuka akses informasi terhadap data anggaran ataupun kebijakan seluas-luasnya, agar warga mudah melakukan pengawasan. 3. Penguatan media sosial positif, mendorong diskusi yang konstruktif dan berbasis data, juga etika di ruang digital.